Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan kita ketemu di webinar kali ini sosialisasi tentang dan juga promosi PMB Fakultas Teknik UNY. Dan kali ini bersama saya Dina Alga, sampai sekitar 1,5 jam ke depan kita akan mengulik lebih lanjut tentang seperti apa UNY di kita nge-frame di pagi hari ini dengan tema bincang kreatif santai. Jadi kita bersantai untuk mengulik lebih lanjut tentang seperti apa FTUNY, terutama untuk kamu yang saat ini masih galau, masih bingung, milih apa nih, milih jurusan apa, prodi apa yang mau diambil. FTUNY ini adalah salah satu yang memberikan tidak cuma janji, tapi banyak sekali data-data dan fakta-fakta yang sudah nanti saya akan lanjut tentunya bersama narasumber-narasumber yang hadir di sini, ahli-ahlinya yang akan mengulik lebih lanjut dan memberikan informasi yang akurat berkaitan dengan, ya kita harus mempersiapkan diri berkaitan dengan yang namanya industri, revolusi industri 4.0, jadi mempersiapkan diri secara global. Dan di FTUNY ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi era tersebut. Dan mulai dari jenjang diploma 4, sarjana juga magister, FTUNY menyediakan semua. Dan saya tidak sendiri tentunya, karena saya tidak begitu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu-kamu yang bingung bagaimana FTUNY. Saya tidak sendiri, ditemani, ini saya berada di satu panggung dengan orang-orang besar, agak deg-degan juga. Selamat pagi, bersama saya ada Profesor Herman Dwi Suryono PhD. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Dina. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik UNY. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Dan di sebelah Prof Herman ada Profesor Dr. Mutiara Nugraini. Beliau adalah selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dina. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dina sehat juga ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan di sebelah Prof Mutiara ada ini Bapak yang terlihat selalu ceria dan bahagia. Selamat pagi Pak Darmono MC. Selamat pagi Bu Dina, alhamdulillah sehat. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan bergabung juga via Zoom. Beliau adalah Dr. Erwin selaku Sekretaris Admisi UNY. Nanti akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari audiens yang ini bertanya-tanya berkaitan secara teknis admisi ya. Baik, langsung saja kita mulai karena banyak sekali sudah bergabung di Zoom untuk pengen tahu, dan nanti ada sesi untuk bertanya-tanya. Kita akan sediakan sesi yang ingin bertanya di sesi yang ketiga kita akan bertanya. Dan sekarang kita mau bertanya dulu kepada Prof. Herman. Ya, silakan Mbak. Nah, biasanya nih, case-nya adalah ketika saya sudah menentukan ingin masuk fakultas apa dan memilih, yang jadi perhatian adalah apa nih? Biasanya gambaran singkat tentang Fakultas Teknik UNY, apa saja yang jadi ciri khas dan keunggulannya, dan ini bisa jadi semacam nilai lebih yang patut diketahui calon mahasiswa yang jadi ciri khas dan keunggulannya FTUNY ini. Ya, baik Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua, jadi Fakultas Teknik ini visinya adalah menjadi fakultas yang UKI. Nah, UKI itu apa? UKI itu unggul, kreatif, dan inovatif. Unggul, kreatif, dan inovatif. Okay. Ya, UKI. Nah, dalam bidang apa? Ada 3 bidang kita, yaitu bidang pendidikan teknologi. Ini yang menjadi core kami, karena sejak dulu dari IKIP itu pendidikan teknologi. Yang kedua adalah keteknikan. Nah, ini yang baru ini. Kemudian juga vokasi. Nah, 3 bidang itu. Nah, berlandaskan apa? Berlandaskan TAM. Bukan garansi ya. Ketakwaan, kemandirian, dan kecendikiaan. Oke. Dari 3 itu ya. Keunggulan yang memang visi yang ingin di. Nah, visinya itu, visinya itu. Nah,
Mengapa kita milih FT? Karena FT ini punya banyak prodi, jadi ada 26 prodi. Fakultas dengan 26 prodi. 26 prodi. Yang untuk prodi pendidikan teknologi itu ada mulai dari elektronika, mekatronika, elektro, kemudian ada mesin, otomotif, sipil perencanaan, boga, busana, semua itu sudah terakreditasi A. Semua sudah terakreditasi. Ya. Kemudian ada yang bidang teknik murni ada 4. Teknik murni ada 4. Ya, yang program murni S1 ya. Ada teknik elektro, ada teknologi informasi, kemudian ada teknik manufaktur, kemudian ada teknik sipil. Nah, masih ada lagi 8 yang vokasi, yang setara dengan D4 ini ya. Oh, vokasi ini. Ya. Karena FTW ini juga jadi pionir untuk betul, vokasi. Betul. Jadi 8 prodi vokasi itu diantaranya adalah ada elektronika, ada elektro, kemudian ada mesin, otomotif, kemudian ada sipil, ada boga, busana, ada tata rias dan kecantikan. Ada, jadi boga, busana, tata rias, kecantikan itu ada. Nah, belum lagi ada yang S2. Ini teman-teman yang lulusan S1 magister. Magister kami punya 4. Ya, jadi magister pendidikan elektronika dan informatika, kemudian ada pendidikan teknik elektro, kemudian ada pendidikan teknik mesin, dan ada pendidikan kesejahteraan keluarga. PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi pengen kuliah lagi saya. Nah, itu magister itu ya. Kemudian ada juga satu lagi program profesi insinyur. Jadi yang sudah satu mau ambil profesi insinyur, nah itu silakan di kami itu juga ada. Nah, keunggulan lain. 4 di antara prodi itu sudah sertifikasi internasional. Kemudian tahun ini juga sedang divisitasi 4 lagi prodi yang tersertifikasi internasional. Ya, kekuatan kami juga dosen kami punya 262. 262. Ya, ini diantaranya doktor ini sudah 35%, yang lainnya S2, S1-nya belum ada. Guru besar, profesor kita punya 18. Ya, jadi kekuatan sumber daya kita udah luar biasa. Belum lagi kita juga punya kerjasama dengan berbagai pihak dari industri, universitas lain juga luar negeri dan dalam negeri, juga industri luar negeri banyak mahasiswa kami yang dikirim magang ke sana, praktek di luar negeri. Nah, itulah keunggulan kami. Jadi silakan teman-teman calon mahasiswa untuk gabung di Fakultas Teknik UNY. Tinggal pilih banyak sekali variasi prodinya. Ada 26 prodi. Ini menarik sekali, silahkan nanti bisa mengulik lebih lanjut di sosial media FTUNY. Di sana bisa dijelaskan banyak sekali prodi yang bisa dipilih. Baik, nah ini kan kondisi pandemi. Betul. Cara belajarnya berbeda dari tahun ajaran Iya. ini. Bagaimana ketika kondisi ini akhirnya mengubah tatanan sistem belajar mengajar? Penyesuaian kegiatannya di FTUNY ini seperti apa? Padahal kan banyak prakteknya juga ya? Iya, memang betul. Jadi ini memang kondisi darurat, di mana mau tidak mau kita harus belajar dari rumah. Oleh karena itu UNY termasuk FT ini juga mau tidak mau belajar dari rumah. Tetapi kami sudah siapkan berbagai platform untuk pembelajaran daring, termasuk kesiapan dosen dalam melaksanakan membuat konten daring itu sudah kita siapkan. Kemudian juga kita siapkan modul-modul untuk praktikum yang dimungkinkan online, kayak virtual reality, animasi, simulasi dan sebagainya. Nah, untuk praktek yang menggunakan alat-alat berat, ya ini memang kita tunda dulu. Kan nggak mungkin mahasiswa itu praktek di rumah masing-masing. Ini kita tunda dulu. Nah, mudah-mudahan semester depan ini sudah mulai tatap muka lagi. Bisa memanfaatkan kembali dan bengkel yang tersedia ya. Baik, jadi memang
sebagai bentuk dukungan juga ke pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ya kita mendukung untuk sejauh ini masih daring. Iya. Semoga di tahun ini kita bisa kembali bertemu. Baik, sekarang saya mau bertanya ke Prof. Ya, monggo Mbak Dina. Berkaitan dengan fasilitas. Kalau tadi Prof. Sudah sedikit bridging nih, kalau FDW itu banyak fasilitas yang disediakan sebagai pendukung untuk kuliah dengan prodi-prodinya yang ada. Untuk fasilitas lab, kemudian studio, kemudian bengkel, ini jadi aspek utama dalam mengembangkan skill mahasiswa tentunya ya Prof. Nah, mungkin Prof. Mutiara bisa jelaskan bagaimana fasilitas penunjang kegiatan ini untuk pembelajaran di FTU ini. Terima kasih Mbak Dina. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Dekan ya, Prof. Firman, bahwa tadi kita punya tiga keunggulan ya, pendidikan dan teknologi, kemudian keteknikan dan vokasi ya. Sehingga fasilitas-fasilitas lab ya nanti mungkin akan ditayangkan juga nanti ada fasilitas lab yang ada di Fakultas Teknik gitu ya, itu memang diarahkan untuk memenuhi kompetensi tersebut. Jadi kalau untuk pendidikan dan teknologi tentu nanti kompetensinya selain punya kompetensi ke arah bidangnya, dia juga punya kompetensi ke arah keguruan ya, karena memang luarannya memang lulusannya juga diharapkan menjadi seorang guru atau pendidik ya, bisa nanti menjadi guru SMK atau guru SMA atau mungkin calon dosen ya, karena itu sebagai basic sains untuk masuk ke S2 juga. Kemudian kalau dilihat dari fasilitas itu mungkin kalau nanti melihat itu ada alat yang juga sederhana sampai alat yang canggih ya. Alat sederhana bukan berarti kita mengatakan kok ada alat yang jadul gitu masih ada di FT ya, karena itu masih dibutuhkan. Ya masih dibutuhkan karena itu adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi tidak mesti semua alat itu adalah alat yang canggih dan digital ya. Tapi memang ada alat-alat yang sederhana yang itu harus dimiliki prosesnya ya. Dan ini juga di FT juga kita ada seperti yang kita tempati ini ya, termasuk salah satu gedung IDB ya, yang tahun 2019 kita mendapatkan hibah gedung IDB beserta peralatannya. Sehingga alatnya itu sesuai dengan kebutuhan kompetensi dari mahasiswa seperti itu. Kemudian tahun 2020 kemarin FT juga mendapatkan hibah P3TV ya, peningkatan untuk perguruan tinggi vokasi ya, di teknik mesin dengan di Boga ya, sekitar mungkin kalau total sekitar 3,6 miliar ya, 3,6 miliar dan itu digunakan digunakan untuk peningkatan fasilitas dari pembelajaran. Selain itu kita juga ada fasilitas terkait dengan untuk memacu kualitas sebagai seorang guru ya. Kita juga ada lab micro teaching. Ya, lab micro teaching yang itu digunakan oleh adik-adik mahasiswa untuk belajar ya bagaimana menjadi seorang guru. Di situ alatnya juga lengkap ya. Kemudian juga karena tadi dikatakan bahwa ada literasi digital ya, kita juga ada fasilitas terkait dengan pusat sumber belajar. Ini yang kemarin menjadi unggulannya Pak Dekan ya. Pusat sumber belajar yang dulu mungkin FT sudah ada media, tetapi itu sudah agak tertinggal ya. Kita hidupkan lagi mulai tahun 2020 ini ya, 2020 ada pusat sumber belajar yang di situ ya menangani berbagai macam. Misalkan ada yang mau membuat VR atau apapun itu akan dibantu oleh teman-teman yang mahasiswa yang di sana. Jadi istilahnya komplit, artinya ketika nanti teman-teman adik-adik mahasiswa yang akan masuk ke FT tadi, seluruh fasilitas itu diarahkan untuk membekali adik-adik itu bisa menjadi seorang yang siap ya, siap bersaing di terjun ke media ya seperti itu. Gitu Mbak Dina. Ya, ini memang segala yang sekarang diformulasikan memang di FTUNI ini mempersiapkan individu yang terjun langsung nantinya ya. Karena memang dari labnya, dari studio dan bengkelnya memang disediakan untuk praktek mereka nanti di dunia nyatanya. Betul. Baik, ini menarik sekali karena memang tujuannya kita belajar adalah nantinya bisa terjun langsung di, apalagi sekarang revolusi industri 4.0
dibutuhkan sekali kemampuan dan skill yang dimiliki dari sistem pembelajaran yang kita dapatkan. Baik, terima kasih Prof. Mutiara, dan sekarang saya mau bertanya ke Pak Darmono. Ini kan kaitannya dengan mahasiswa masuk ini, yang jadi daya tariknya juga ada beasiswanya nggak sih di FPUNY itu? Nah, sebagai fakultas dan universitas yang besar, UNY ini kan tentunya juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi maupun yang kurang mampu. Nah, ada beasiswa apa saja yang sedang diprogramkan di FPUNY? Masih Mbak Dina, Bapak dan Ibu, dan para pemirsa dan para calon mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jogja menyediakan banyak beasiswa untuk para mahasiswa agar bisa mendukung keberhasilannya dalam belajar. Beberapa beasiswa yang bisa kami sampaikan, yang pertama ada beasiswa bidik misi. Nah, bidik misi yang pada saat ini sudah berganti nama, karena ada program pemerintah Kartu Indonesia Pintar, yang pada saat ini sedang bergulir, dan para mahasiswa bisa memanfaatkan bagi calon para mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu, bisa memanfaatkan program itu untuk bagaimana bisa mengenyam di pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Teknik UNJ. Perlu kami sampaikan di dalam program KIP ini, tolong para calon mahasiswa diperhatikan betul adalah nomor induk siswa nasional jangan sampai salah. Nah, karena ada beberapa hal kemarin terjadi kesalahan input, tidak bisa input dan lain sebagainya, akhirnya tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang lain ada beasiswa adik, ini diperuntukkan adalah untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, mungkin terjauh, nah mungkin saudara kita yang ada di Papua, Papua Barat, termasuk saudara kita mungkin barangkali yang sedang ada di luar negeri karena sesuatu hal sebagai tenaga kerja Indonesia, sebagai TKI di sana, mungkin ada putra-putrinya yang mungkin sedang akan kuliah, bisa memanfaatkan mahasiswa formasi pendidikan tinggi yang disingkat dengan adik gitu lah. Ini sudah adik ya. Sudah ada beberapa di Fakultas Teknik ini, memang kita harus memfasilitasi mereka supaya kita bisa bersama mereka bagaimana mereka mengantarkan untuk bisa mengenyam di pendidikan tinggi. Kemudian juga sedang berlangsung seleksinya pada saat ini adalah beasiswa dari BI, Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia, sistemnya adalah untuk tahun ini agak berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun ini seleksi administrasi berada di pihak Bank Indonesia, nah, kemudian para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni kemudian diberi informasi, inilah yang terseleksi secara administrasi, kemudian secara kuota ada berapa, kemudian para wakil dekan diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan. Kalau tahun lalu adalah seleksi semuanya ada di pihak wakil dekan 3 atau wakil bidang kemahasiswaan dan alumni supaya seleksi dilakukan. Kemudian ada juga beasiswa peningkatan prestasi. Atau PPA adalah itu mengutamakan seperti Mbak Dina sampaikan tadi, mahasiswa berprestasi itu difasilitasi, mahasiswa unggul berprestasi IP-nya sangat baik dan sebagainya dengan beasiswa PPA. Ini jadi seleksinya yang utama adalah indeks prestasi kumulatifnya. Dan kumulatifnya baru nanti indikator berikutnya adalah kemampuan ekonomi orang tua, kemudian diikuti dengan tanggungan orang tua dan seterusnya. Tetapi sebaliknya ada beasiswa Super Smart, ini kebalikan. Masih berlangsung. Ini kebalikan, Super Smart itu adalah mengutamakan bagi orang tua yang kurang mampu. Tetapi harapannya adalah putra-putri yang kuliah di sini juga mempunyai prestasi yang tinggi. Jadi yang diutamakan adalah ekonominya dulu, dilihat kemudian tanggungan orang tua dan prestasi yang dilihat dari IPK-nya. Kemudian juga masih ada beasiswa-beasiswa yang lain, misalnya dari Dikpora, kemudian dari bank-bank yang ada di sana, dari BNI, LIPO dan lain sebagainya. Banyak sekali bersama dengan perusahaan, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan secara tiap tahun itu akan bisa diakses oleh para mahasiswa yang sudah bisa masuk Fakultas Teknik ini. Tetapi kalau yang
tadi beasiswa KIP tadi sejak awal harus mulai proses. Tidak menjadi mahasiswa baru sudah mulai proses ya. Indonesia Pintar harus sudah berpegang. Itu Mbak Dina terkait dengan beasiswa dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan bagi mereka dan kesejahteraan mereka. Dan juga memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Iya, betul. Ini salah satu bentuk CSR-nya UNI juga ya. Baik. Menarik. Terima kasih Pak Darmono. Dan sekarang saya mau kembali lagi nih ke Prof Mutiara nih. Karena tadi Prof Herma sudah menyampaikan kalau ada program magister juga di sini, ya. Jadi program magister ini prodi S2-nya ini banyak yang bergabung nih. Saya baca beberapa prodi S2 bergabung di bawah naungan FTUND. Nah, mungkin bisa dijelaskan Prof prospek ke depannya untuk program magister di FTUND ini seperti apa nantinya? Terima kasih Mbak Dina. Jadi memang akhir tahun 2020 ya, 2020 itu program S2 itu dialihkan ke fakultas yang sebelumnya itu dikelola oleh pasca sarjana. Tetapi berdasarkan statuta UNJ ya bahwa itu dialihkan ke fakultas mulai semester gasal ya 2020. Nah, kebetulan UNJ FT itu mendapatkan 4 ada 4 program magister dan itu di bawah jurusan ya. Jadi kita memang supaya terintegrasi ya, supaya linear ya. Jadi nanti dari S1 kemudian S2. Nah, ada 4 prodi itu. Yang pertama adalah ada program studi Magister Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Kemudian Magister Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Elektro, Magister Pendidikan Teknik Mesin, dan Magister Pendidikan Kesehatan Keluarga. Jadi kalau dicari-cari kayaknya mungkin di Indonesia baru ini ya Pak yang pendidikan yang benar. Pendidikan. Kalau yang lainnya misalkan S2 Teknik Elektro, S2 Teknik Mesin. Tetapi yang pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik elektronika dan informatika, pendidikan teknik mesin dan PKK itu baru ada di UNY ini ya. Jadi kemudian dari situ kita sudah ada banyak sekali Mbak Dina terkait dengan kerjasama dengan luar negeri untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kemudian di S2 juga sudah banyak kerjasama dengan lembaga sertifikasi ya Mbak Dina itu. Kemudian terutama di PTEI ya, itu ada double degree. Universitas di Taiwan ada dua universitas. Jadi kalau begitu masuk di PTEI ya berarti nanti akan mendapatkan kerjasamanya FTUND dengan jadi kuliah di sini sama di sana dan ini dapat double degree. Jadi ini yang mungkin belum diketahui oleh adik-adik mahasiswa ya yang mungkin akan masuk ke UNY ya. Kemudian akreditasinya B, tetapi Mei ini nanti akan ada visitasi ASIIN dari Jerman. Sehingga kita berharap bahwa itu akan mengukuhkan posisi S2 yang ada di FTUNY ini selain terakreditasi BAN-PP, tapi juga terakreditasi secara internasional. Sehingga kita berharap tidak usah ragu untuk adik-adik ya yang akan masuk ke FTUNY untuk bisa masuk ke sini. Jadi nanti bisa fresh graduate kemudian guru juga kemudian pendidik atau siapapun yang punya interest terhadap pendidikan vokasi. Ini sungguh menjadi informasi yang menarik sekali untuk audiens, untuk kamu yang saat ini menentukan apa yang mau diambil. Selain yang double degree bisa double degree yang saat ini sudah berjalan itu dari S2 PTEI itu mahasiswa nanti diberi kesempatan untuk daftar ke situ melalui seleksi tentu saja. Nah nanti 1 tahun itu berada di kita di FT untuk ngambil mata kuliah kayak biasanya. Kemudian 1 tahun ada di Taiwan, di NCU, National Central University. Nah di sana itu nanti akan ngambil beberapa mata kuliah dan mengerjakan tesis. Nah, berarti dapat gelar di sini, dapat gelar pula di
Nah, kenapa dapat 2 gelar? Karena mata kuliah yang di sini di 2 semester pertama itu diakui di sana. Nah, jadi kemudian studi untuk Master of Science di sana itu dapat. Nah, nanti yang kuliah di sana itu diakui juga di sini. Jadi mereka dapat gelar MPD. Gelarnya itu adalah MPD dan MSc. Jadi langsung 2 tahun. Dan rata-rata pengalaman anak-anak itu yang ikut double degree itu tepat 2 tahun. Karena sistem pembelajaran ini kan kalau mahasiswa itu baik di sana, ada kemarin beberapa mahasiswa itu langsung ikut S3 di Taiwan dan dibiayai dapat beasiswa di Taiwan. Beberapa alumni yang langsung seperti itu. Pendidikan saya terima kasih Prof. Herman dan saya mau kembali ke Pak Darmono nih bicara soal prestasi FPUMB karena kalau saya lewat di sepanjang jalan menuju Jalan Gejayan ini Samirono nih sering sekali nih video trennya menampilkan prestasi-prestasinya FPUMB. Nah ini terkenal sekali FPUMI ini dikenal sebagai kampus jawara karena berbagai deretan prestasi yang diraih, yang dicapai. Nah, boleh diupdate nih prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa-mahasiswa FPUMI apa saja nih Pak Darmono? Masih Mbak Dina, perlu kami jelaskan bahwa sudah terlalu banyak sekali, banyak sekali. Banyak sekali prestasi yang dapat diraih oleh para mahasiswa Fakultas Teknik UNJ ini adalah sebagai penyumbang prestasi terbanyak di universitas dalam rangka untuk pemeringkatan UNJ. Nah, ada program atau fasilitas yang ada di fakultas ini adalah apa yang disebut dengan Restek Riset dan Teknologi. Ini sebenarnya induk kegiatan ini berada di universitas. Namun karena para mahasiswanya berada di FT, maka mau tidak mau Fakultas Teknik harus ikut berperan mengelola program itu. Saya sebutkan urut dari utara, dari PTBB ada program andalan untuk prestasi adalah Karnaval. Karnaval itu sudah banyak prestasi di luar negeri, khususnya di Filipina dan lain-lain, yang terlalu banyak sekali. Kemudian urut ke selatan ada jurusan Pendidikan Teknis dan Perencanaan. Di sana ada DRB, itu programnya adalah kaitannya dengan jalan dan jembatan, termasuk bangunan gedung. Itu sudah meraih prestasi yang juga luar biasa, banyak sekali. Bahkan di tahun ini karena prestasi yang banyak itu UNJ sebenarnya akan diminta untuk menjadi host lomba KJI kontes Jembatan Indonesia dan KBGI kontes Bangunan Gedung Indonesia oleh Belma Wadikti. Harapannya bisa di UNJ. Cuma di UNJ kemarin sudah saya sampaikan juga ke Pak WR3 dan Pak Retan, mudah-mudahan bisa disetujui sehingga nanti kegiatan lomba itu berada di UNJ. Kemudian bergerak ke selatan ada Pendidikan Teknik Otomotif ini jauh luar biasa. Prestasinya terkait dengan lomba-lomba internasional, katanya dengan mobil listrik, ada di Korea, di Taiwan, kemudian di Jepang, dan di Singapura. Kemudian tahun ini kita arahkan ke Turki, dan mereka akan berprestasi jauh lebih banyak, dan di Indonesia sendiri mungkin dalam waktu singkat akan daring di Lombok Mataram, mudah-mudahan akan prestasi yang jauh lebih banyak. Kemudian di samping dari PTO Pendidikan Otomotif ada Pendidikan Teknik Mesin, ini ada andalannya adalah kaitannya lomba mengelas atau dengan istilah welding. Kemudian tidak kalah pentingnya di grup elektro dan elektronika ini ada banyak program andalan terkait dengan robot. Nah, robot ini menjadi andalan utama meraih mendobrak prestasi UNJ karena di situ ada lomba baik itu tingkat wilayah atau regional, kemudian di tingkat nasional bahkan ke internasional. Lalu itu ada robot terbang, kapal selam tanpa awak, kemudian robot taring, robot beroda, berkaki, kemudian robot sepak bola dan lain sebagainya. Di samping prestasi tadi di bidang lomba kaitannya dengan karya ilmiah, itulah prestasi yang sangat banyak sekali. Kalau saya sebutkan barangkali yang dari tingkat
nasional, internasional dan sebagainya. Bahkan internasional ya. Dan internasional itu di kondisi pandemi aja ada sebanyak 51. Kemudian yang nasional itu ada 161. Kemudian yang di tingkat daerah ada 15, kemudian di wilayah ada 30 dan seterusnya. Itu dalam kondisi pandemi di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2019 jauh lebih banyak lagi. Insyaallah dalam kondisi normal dan dalam waktu dekat kita akan bisa memasuki kondisi bisa luring, kita akan bisa melesat kembali yang jauh lebih banyak lagi. Itu Mbak Nana, prestasi dan masih UNJ. Iya Pak Darmono. Itu bahwa prestasi yang sudah diraih ini menggambarkan atau menunjukkan, memvisualkan bahwa dukungan dari kampus, dukungan dari FPUNY untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ini sudah bisa menjadi salah satu nilai lebih yang perlu jadi pertimbangan untuk calon mahasiswa yang tertarik masuk ke FPUNY. Dan sebagai sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, di sesi kedua nanti kita mau menampilkan video berkaitan dengan kilasan prestasi mahasiswa Fakultas Teknik yang sudah diraih sejauh ini. Akan ditampilkan di video ya, sebelum kita nanti melangkah ke segmen yang kedua. Kreatif santai bersama saya, masih bersama Profesor Herman. Terima kasih masih bertahan di sini. Prof Mutiara juga Pak Darmono, terima kasih. Informasi-informasi yang menarik akan disajikan untuk Anda yang saat ini masih mencari tahu FPUNY ini ada apa saja, dan ada 26 prodi yang bergabung di FPUNY. Ini banyak sekali pilihan yang bisa menjadi alternatifnya. Karena kalau tadi dari hasil obrolan kita ternyata memang menyiapkan mahasiswa untuk yang bisa terjun langsung ke dunia kerja dan secara profesional. Baik, di segmen yang kedua ini kita ingin mengetahui untuk terutama Prof Herman, bagaimana strategi Fakultas Teknik UNY ini dalam menghadapi tuntutan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya secara nasional karena tadi prestasi-prestasinya ada mobil listrik Garuda UNY juga memenangi raihan secara internasional, tapi juga secara internasional nih, apa yang menjadi tuntunan dalam menghasilkan lulusan-lulusan terbaik ini, Prof? Ya, baik. Jadi komitmen kami yang utama itu adalah menjadikan lulusan kami itu berkualitas, mahasiswa kami berkualitas. Nah ini diantaranya adalah yang pertama, kita memberikan pembelajaran pengajaran yang berkualitas, mulai dari dosen-dosennya yang berkualitas, dokter-dokter lulusan dalam negeri dan luar negeri, profesornya juga berkualitas, dan tidak hanya itu, tetapi kita juga mendatangkan profesor dari luar negeri. Yang kita namakan visiting profesor, itu ngajar di sini sehingga pengetahuan mahasiswa ini betul-betul menjadi lengkap, secara global ya. Kemudian sarana prasarana kami ini juga sudah berkualitas, ya mulai dari ruang kelas, lab, bengkel, kemudian daya dukung sistem informasi, kemudian sarana prasarana yang lain ya, seperti untuk olahraga, kesehatan, perpustakaan dan sebagainya. Kemudian juga kami beri kesempatan mahasiswa untuk bisa magang di luar negeri. Berarti itu ada program magang ke luar negeri juga? Ini merupakan bagian dari kurikulum kami. Anak-anak kami itu harus pernah magang di industri. Nah ini yang menarik, magang di luar negeri. Berarti bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari yang ada di luar negeri, di Jepang misalnya. Ini sampai setahun anak-anak di sana. Di samping mendapat keterampilan, itu anak-anak juga mendapat
gaji dan pengalaman dan gaji juga. Magang digaji, pengalaman kerja di luar negeri. Daya tarik. Juga mahasiswa kami beri kesempatan untuk ikut transfer kredit ke luar negeri, ikut ambil mata kuliah di sana. Kemudian kesempatan juga PPL. Jadi kalau yang mahasiswa pendidikan itu kan ada praktek mengajar. Nah ini ada kesempatan juga ke Malaysia. Nah ini kami juga sudah kerjasama dengan universitas sana. Kerjasamanya memang timbal balik. Jadi ada yang dari sana praktek ke sini. Barter ya? Ada mahasiswa kita itu yang praktek di sana. Juga mahasiswa kita kasih kesempatan untuk ikut sertifikasi kompetensi. Itu kan penting anak-anak ini nanti kalau lulus nggak hanya pengetahuan ijazah di bangku kuliah, tapi ada sertifikat kompetensi. Ini ada kesempatan untuk itu, jadi mahasiswa lulus itu punya keahlian tambahan. Iya benar. Karena di revolusi industri ini butuh sekali sertifikasi itu ya. Betul. Jadi mahasiswa itu punya PD yang tinggi, yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar ijazah, tapi punya kompetensi. Punya modal tambahan nih ceritanya. Betul, ya. Jadi nanti dia akan bisa bersaing secara global dengan yang lain. Jadi kesempatan bisa magang, bahkan bisa transfer kredit di sana ya. Jadi sambil magang sambil melanjutkan kuliah juga bisa ya. Ini menarik sekali. Dan kalau calon mahasiswanya udah mantep, perlu meyakinkan ke orang tuanya berkaitan dengan biaya kuliah nih. Nah, saya mau bertanya ke Prof. Mutiara berkaitan dengan biaya kuliah. Bicara kalau perguruan tinggi kan biasanya yang jadi kekhawatiran biaya. Gimana nih, mahal nggak sih kuliah di FPUNY ini, Prof? Ya, makasih Mbak Dina. Jadi kalau kita melihat ya, UNY itu kan masuk klaster 1 ya Mbak ya. Jadi nomor klaster 1 itu ada 15 perguruan tinggi. UNY nomor 12 dari 2.136 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, kalau dilihat dari itu, jadi itu artinya sangat baik ya untuk perguruan tinggi peringkatnya. Nah, terkait dengan UKT tadi ya, UKT. Kalau dibandingkan dengan yang saat di Jogja aja, UNY termasuk UKT-nya itu ya cukup murah ya, karena ada 1 sampai 7 Mbak Dina. 1 sampai 7 UKT 1 sampai 7. UKT 1 itu 500.000. Bayangkan Mbak Dina ya, untuk masuk SMA aja mungkin satu semester ya. Anak TK aja lebih mahal. 500.000 sampai UKT 7 itu sekitar 6.350.000. Ya, dengan fasilitas dan tadi Pak Dekan sudah mengatakan pendidikan dan teknologi, kemudian vokasi, teknikan itu butuh dana yang lumayan besar ya. Tapi UNJ memberikan UKT-nya itu ya sekitar tertinggi itu 6.350.000-an ya. Untuk satu semester ya. Satu semester. Itu kalau dibandingkan dengan sama-sama teknik ya Pak Dekan. Di lainnya sama-sama UKT 7 bisa jadi sana 20 juta Mbak. Ya kan ya. Yang itu yang menjadi perhatian bahwa jangan sampai mahasiswa ketika mengisi itu ya, mengisi lang itu sejujurnya. Dan semua mohon diisi. Karena begitu ada satu poin yang tidak terisi, mungkin ini nggak usah saya isi aja lah. Kemudian disend, dikirimkan, maka tiba-tiba dia menjadi UKT 7 Mbak. Karena data yang tidak terisi secara lengkap, sehingga langsung dianggap bahwa ini kasih UKT 7 ya. Jadi mohon kepada calon mahasiswa untuk mengisi dengan detail ya. Terkadang gini Mbak, misalkan UKT itu misalkan sama-sama ya, misalkan pendapatannya misalkan yang ibunya berapa juta, bapak sama dengan temennya. Tetapi ketika putranya itu cuma 1 dengan putranya yang 3 itu juga akan berbeda juga. Tanggungannya beda ya. Tanggungannya berbeda sehingga kalau dari situ ya insya Allah ya untuk adik-adik mahasiswa dan mungkin juga orang tua yang saat ini mendengarkan cukup murah ya apalagi dengan biaya hidup di Jogja yang juga cukup murah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Nanti saya katakan di 500.000 itu masih nggak terbilang murah sekali. Itu ya, jadi nanti tergantung nanti ketika mengisi mendapatkan orang tua berapa, ibu tanggungan itu
Nah nanti kalau misalkan agak curiga ini, biasanya nanti juga akan ada verifikasi, Mbak. Verifikasi. Jadi yang jelas nanti silahkan ketika mau ngisi itu dengan isian yang jujur, kemudian semua yang diminta itu diisi, supaya nanti tidak ada komplain. Karena juga pernah ada Mbak yang komplain ya, ini saya ini gini-gini kok jadi saya pakai 7, padahal ya ternyata ketika dicek ada beberapa item yang belum terisi seperti itu. Itu Mbak Dina. Baik. Ini menarik sekali, ada range-nya dari 1 sampai 7 dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan dari data yang dimasukkan. Jadi penting sekali untuk mengisi data yang akurat ya. Jadi biar tidak meleset menjadi 7 tapi dari bahkan di range yang 7 pun ini masih terbilang murah dibanding dengan 6 juta fakultas teknik di universitas yang lain ya Pak. Iya betul. Ya benar, untuk hitungan 1 semester sekarang anak masuk di playgroup saja harganya aja udah belasan juta. Iya, belum ini dengan fasilitas yang disediakan di FPUNY. Baik, terima kasih Prof. Mutiara. Dan saya mau lompat pertanyaan ke Pak Darmono nih Pak. Sejauh ini program-program untuk pengembangan soft skill mahasiswa ini kan juga jadi syarat utama nih untuk tuntutan kerja masa kini. 4.0 revolusi industri ini memang membutuhkan tidak hanya kemampuan akademis tapi juga soft skill. Nah ini apa yang sedang dipersiapkan di FPUNY ini? Terima kasih Mbak Dina, perlu kami jelaskan bahwa program soft skill di Universitas Negeri Yogyakarta termasuk Fakultas Teknik ini diprogramkan secara universiter. Nah program itu dilaksanakan pada umumnya pada bulan Agustus setiap tahun. Sehingga mahasiswa sebelum memasuki masa kuliah di bulan September, mereka harus memasuki program pembinaan soft skill ini. Nah, di dalam program soft skill ini banyak materi yang bisa disampaikan karena kami sudah punya tim pemateri dari para dosen, mulai dari transformasi kehidupan kampus dalam rangka untuk mengantarkan UNJ unggul. Kemudian ada lagi pembinaan di bidang penalaran, pembinaan di bidang olahraga, di bidang kesenian, kemudian pembinaan di bidang kesejahteraan dan minat khusus, kemudian kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengembangan karir, dan prakteknya bisa para mahasiswa nanti bergabung di UKM dan UKMF, bahkan di UKM tingkat universitas. Perlu kami sampaikan di Fakultas Teknik ini ada 15 UKM dan UKMF, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian didampingi oleh Dewan Pertimbangan Mahasiswa, kemudian di masing-masing jurusan itu ada himpunan mahasiswa, mulai dari Himagana, kemudian MTSP, Himanika, dan seterusnya. Kemudian bagi para mahasiswa yang nanti bisa memasuki Fakultas Teknik NJ, misalnya ingin seperti Mbak Dina, seperti itu, kemudian ada yang seperti ini, megang KR merah, bisa bergabung di UKMF Lab TV, namanya UKM Lab TV, ini bisa bergabung, ini mahasiswa asal usulnya juga bergabung di situ, akhirnya sekarang sudah relatif profesional. Kemudian yang akan fokus di bidang penelitian bisa bergabung di UKMF Matrix, kemudian yang ingin menjadi petualang bisa di Karabiner, kemudian yang ingin menjadi menekuni bidang keagamaan juga ada difasilitasi. Di samping juga nanti para mahasiswa bisa bergabung di tingkat universitas. Sangat banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka untuk pembentukan soft skill mahasiswa supaya melengkapi apa yang didapatkan di kampus dari sisi akademik, tapi juga soft skill-nya bisa memenuhi persyaratan dunia industri dan dunia kerja pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmono, ini penjelasannya sudah cukup lengkap sekali bahwa memang tidak hanya pendidikan secara akademis, tapi soft skill-nya juga dipersiapkan dari UKM-UKM yang ada di FPUNY. Baik, nah ini Prof. Herman, saya mau bertanya karena pemerintah ini kan sekarang lagi, kalau saya dengar lagi bikin program Kampus Merdeka nih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, FPUNY seperti apa nih menghadapi program Merdeka Kampus Merdeka ini? Ini kan berarti bisa silang disiplin ilmu ya? Betul, makasih Mbak Dina. Jadi salah satu kebijakan pemerintah
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu salah satunya. Itu kami di FT termasuk di UNY ini kurikulumnya ini sudah mengakomodasi NBKM tersebut. Di antaranya mahasiswa itu nanti di dalam kurikulum itu harus belajar dari luar kampus, belajar keluar kampus. Nah, keluar kampus itu ya bisa di kampus lain, bisa juga di industri, bisa juga di sekolah ya, yang praktek mengajar itu, sehingga mahasiswa itu punya kompetensi tambahan di luar kompetensi utamanya. Nah, itu yang penting. Jadi ketika mahasiswa katakanlah jurusan boga misalnya, nah, boga ini kan tiap core kompetensinya kan boga ya, nah, bikin kuliner, masakan dan sebagainya. Tapi dia diwajibkan juga untuk ngambil kompetensi di luar boga. Nah, atau misalnya dia tertarik di TI misalnya, karena dalam rangka mengembangkan bisnis boga supaya online gitu, nah dia bisa mengambil di luar prodinya, mungkin terkait TI atau terkait manajemen atau apapun. Sehingga ketika lulus itu mahasiswa punya kompetensi yang lebih, sehingga tidak hanya pada bidangnya saja. Karena kenyataannya kalau mahasiswa itu kerja di luar, itu kan ya pasti kompetensi itu banyak, beragam. Dan dihadapi tidak cuma satu disiplin saja. Karena itulah kurikulum ini sudah diakomodasi di tempat kami di Fakultas Teknik, sehingga anak-anak mahasiswa itu dijamin untuk bisa melaksanakan itu. Oke, jadi ini sudah diberlakukan di FPN juga salah satunya ya. Ya benar. Jadi memang misalnya kita belajar satu disiplin ilmu bisa masak tapi nggak bisa jualan. Jadi bisa belajar di ekonomi gitu ya. Jadi siap untuk terjun ke lapangan nantinya. Baik, terima kasih Prof. Herman untuk penjelasannya. Dan ini berkaitan juga dengan sarana dan prasarana yang ada di FPUNY. Nah, akan ditampilkan di video sebelum kita masuk ke segmen ketiga, prasarana dan juga sarana yang ada di Fakultas Teknik UNY untuk kamu-kamu yang ingin tahu apa saja, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darmono juga ada banyak fasilitas dan juga Prof. Mutiara juga menjelaskan. Kita akan lihat di video berikut tentang sarana dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai fakultas yang mempunyai visi ingin unggul dalam bidang pendidikan, teknologi, dan vokasional, maka Fakultas Teknik menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
Baik, kita kembali di Bingkai, bincang kreatif santai, dan beberapa pertanyaan sudah masuk. Nanti kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ya, Prof. Yeah. Dan Pak Darmono juga Prof. Mutiara. Tapi sebelumnya nih di segmen yang ketiga ini saya mau tanya ke Pak Darmono berkaitan kan kaitannya sama alumni. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana nih kiprah alumni FTUN ini, Pak Darmono? Masih Mbak Dina, terkait dengan kiprah alumni dari Fakultas Teknik UNJ, saya sudah menelusur lewat tracer atau penelusuran dari berbagai cara yang ada. Yang pertama, penelusuran saya bisa menemukan bahwa para alumni dari Fakultas Teknik sudah mengisi dari tracer yang kami lakukan itu sebanyak 6.282. Dari yang sekian banyak mungkin yang lulus, karena mungkin belum semuanya mengisi. Tetapi alhamdulillah di tingkat universitas itu sudah urutan kedua. Yang pertama dari FIT itu sekitar 7.000-an, kemudian yang kedua kita itu sudah ada 6.282. Nah, dari berbagai mereka yang sudah lulus, sudah banyak yang kami telusur, kiprah mereka setelah lulus, dia bekerja di mana. Yang paling banyak, paling besar adalah mereka bekerja di Kemdikbud, ya, Kemdikbud khususnya mereka banyak yang menjadi guru, bahkan ada yang menjadi kepala sekolah untuk SMK yang ada Jogja, sebagian besar adalah para alumni kita, SMK Negeri 2 Jogja, SMK Negeri 3, SMK Negeri 2 Pengasih, dan seterusnya itu adalah sebagian besar kepala sekolah dari alumni Fakultas Teknik, dan tentunya juga SMK-SMK yang ada di Indonesia pada umumnya. Dan bahkan beberapa alumni kita juga pernah jadi direktur SMK, pimpinan pucak di pendidikan kejuruan, karena dulu ada Pak Joko Sutrisno, kemudian digantikan oleh Pak almarhum Mustafirin Amin. Bahkan di sana ada Setara Kasih, sekarang ada Mas Muhammad Widianto dan seterusnya, ada di sana yang mengelola di Kemdikbud. Kemudian juga mereka banyak yang mengisi di Widya Iswara instruktur, baik itu yang ada di Bandung, P4TK Bandung, P4TK Malang, itu banyak sekali. Di tempat-tempat pelatihan, katakanlah kalau di Jogja ada di pusat latihan kerja di mana itu BLPT Jalan Tingit itu adalah para alumni kita juga semuanya. Dan di kementerian lain saya pikir juga banyak sekali. Di PUPR kemarin saya juga menemukan para alumni bekerja di sana. Kemudian di BUPNN, di Waskita Karya. Kemudian kemarin saya mintai pertimbangan dari salah satu alumni atas nama Mbak Leoni dari Teknik Sipil. Saya ingin diterima di 2 BUMN, Pak. Satu adalah di PT Presisi, kemudian yang satu adalah di Waskita Karya di Surabaya dan di NTT. Saya sebaiknya pilih yang mana gitu. Saran saya karena itu perebutan. Saran saya adalah mana yang akan memberi peluang masa depan jauh lebih baik. Jenjang karir ya. Dan karirnya, maka kemarin saran saya adalah jatuh di bekerja di NTT dalam rangka supaya besok masa depannya jauh lebih jelas. Kemudian di industri saya pikir banyak sekali juga yang sudah bekerja sebagai pimpinan di sana. Kemarin saya di Banjarmasin ketemu Mas Paimin dari Teknik Mesin di United Traktor, kemudian di PT Leptek Benta Internasional di Kupang. Di sana juga ada alumni kita dan beberapa yang bekerja secara mandiri. Banyak perusahaan-perusahaan di Jogja, konsultan perencana, kontraktor, dan lain-lain yang itu adalah para alumni kita. Bahkan mereka siap bagaimana kalau UNJ ada pekerjaan, kami siap untuk mengerjakan, baik sebagai perencana maupun sebagai kontraktor atau pelaksananya. Dan beberapa yang sukses, misalnya kemarin saya ke Batam ketemu Mas Mulyadi, itu bisa menciptakan teknologi bagaimana membangun rumah yang bisa hemat, efisien biaya. Bahkan mereka sudah bisa menghasilkan para peneliti yang akhirnya lulus S3 di Batam. Kemarin ketemu Mas Mulyadi dan kawan-kawan yang sangat luar biasa. Kemudian juga di perusahaan-perusahaan yang mereka juga bisa berkembang secara baik. Bahkan mereka juga bisa usaha mandiri.
Karena dari program tadi usaha mandiri untuk bagaimana berwirausaha itu adalah perlu dibangun di kampus ini lah. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya. Masuk ke ini sudah ada pancingan dari Pak Darmono berkaitan dengan wira swasta berwirausaha. Rasionya di Indonesia dulu saya pernah dengar almarhum Bob Sadino bilang negara yang besar itu entrepreneurnya itu 50% setidaknya. Nah di Indonesia ini rasionya masih kecil sekali. Nah FTWNY ini mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi wirausahawan yang nanti siap untuk begitu keluar, tidak melulu selalu berada di satu company. Nah bagaimana ini mindsetnya untuk mendorong keberanian, karena menjadi entrepreneur itu tidak hanya sebatas modal saja, tapi juga butuh nyali nih. Bagaimana nih untuk membentuk mindset atau keberanian untuk jadi entrepreneur nih? Masih Mbak Dina, sekaligus melanjutkan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, terkait dengan wirausaha mandiri di UNJ mulai sudah diperkembangkan dalam rangka untuk menyiapkan mahasiswa. Seandainya nanti mereka memang akan fokus untuk bagaimana berkembang berwira swasta, maka ada program yang namanya PMW, adalah program mahasiswa wirausaha. Nah, di sana disediakan pinjaman tanpa bunga yang besarnya sampai dengan 40 juta. Sehingga kita berharap dengan program itu para mahasiswa bisa berkembang supaya mereka nanti setelah lulus memang siap menjadi wirausahawan atau wirausaha mandiri. Walaupun di situ juga ada tahapan-tahapannya, mulai dari bagaimana mereka harus berlatih menyusun proposal, bagaimana mereka harus mengikuti akselerasi startup mahasiswa Indonesia, kemudian bagaimana mereka harus mengikuti kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia dan seterusnya. Nah, itu memang harus dilatih. Bahkan saya mempunyai harapan masa depan karena sebenarnya di tingkat nasional itu ada fasilitas yang terkait dengan pengembangan keahlian atau intelektual kampus yang itu berada di para dosen. Nah, para dosen itu kalau bisa mengembangkan keahliannya masing-masing, maka di situ akan difasilitasi bahwa mereka harus menggandeng mahasiswanya. Minimal setahun itu adalah 20 mahasiswa, di mana program itu difasilitasi dengan dana anggaran maksimum 150 juta bagi dosen yang siap untuk bagaimana membuat proposal. Katakanlah dari PTBB, ini adalah jurusannya Prof. Muti ini dari paling utara, bagaimana mengembangkan usaha terkait dengan makanan yang itu tidak menyaingi, tidak mengganggu usaha-usaha masyarakat di luar, yang itu memang keahlian dari kampus. Nah, dari situ difasilitasi, seandainya bisa memenangkan, nanti diharapkan bisa membimbing, membina 20 mahasiswa per tahun. Nah, di tahun kedua berharap 5 mahasiswa itu harus sudah bisa mandiri, keluar untuk dia belajar di luar untuk berkompetisi di dunia luar. Nah, dari tahun ke tahun. Nah, itu kan di fakultas ini ada 6 jurusan. Kami berharap sebenarnya ini akan kami upayakan, saya selaku reviewer bisa memfasilitasi itu. Di teknik sipil sebenarnya sudah mulai bergerak kaitannya dengan bagaimana mengembangkan penjualan jasa, jasa perencanaan bangunan, jasa pelaksanaan bangunan, jasa uji tanah dan seterusnya, ini sudah berjalan. Kemudian di teknik mesin saya pikir juga bisa, kemudian di teknik otomotif bagaimana mereka adalah usaha di bidang servis misalnya. Karena di Jogja ini kalau sudah saya keliling itu banyak para alumni di masing-masing usaha jasa katanya otomotif, entah itu di Honda Tugu, kemudian di Honda Jalan Magelang, kemudian di Daihatsu, kemudian saya terakhir di Suzuki, itu ternyata adalah para alumni teknik otomotif. Sehingga kalau saya ke sana itu dapat fasilitas, udahlah Pak, saya kerjaan, Bapak tinggal saja, nanti kami antar gitu. Sehingga di teknik mesin, kemudian teknik elektronika, teknik elektro, saya yakin boleh, karena tahun ini tidak dibatasi lagi. Kalau dulu kan setiap perguruan tinggi itu hanya boleh 1. Tetapi tahun ini boleh dibuka setiap jurusan, tiap prodi boleh. Berapapun. Bikin yang terpenting adalah buat proposal,
bisa membuat proposal yang sangat baik kaitannya dengan pengembangan intelektual kampusnya, artinya kemampuan dosennya itu dijual dalam rangka untuk bagaimana mendapatkan income generating bagi jurusan atau prodinya masing-masing dengan cara adalah harus wajib bagaimana menggandeng mahasiswa supaya mahasiswa nanti ketika keluar mereka itu sudah bisa menjadi wirausahaan yang mandiri. Itu yang nanti adalah menjadi salah satu penilaian di dalam pemeringkatan institusi atau universitas. Berapa jumlah mahasiswa atau alumni yang melaksanakan wirausaha mandiri kan gitu salah satu item pertanyaannya itu. Oke. Jadi memang yang ditantang untuk bisa jadi wiraswastawan ya. Ya betul. Iya. Gitu, bagus sekali ini programnya memang tidak hanya menantang tapi juga memberikan fasilitasnya, memicu untuk berani ya. Menarik sekali. Terima kasih Pak Darmono untuk penjelasannya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung di Zoom kita akan menjawab. Pertanyaan yang ada dari Pak Yusuf, Pak, Bu, saya guru ingin melanjutkan S2. Apa ada kelas sore atau kelas weekend? Yang akan menjawab atau mungkin dari Prof. Herman? Jadi Bapak Ibu guru yang mau masuk di S2 di tempat kami itu jadwalnya adalah fleksibel. Ya, jadi fleksibel. Jadi bisa kalau memang dikehendaki nanti prodi yang akan mengatur prodi masing-masing. Karena ada 4 prodi ini jadwalnya. Nah ini kalau guru kan biasanya bisanya sore gitu ya. Setelah jam sekolah. Iya bisa. Cuman kalau weekend cuman minggu tok itu memang kita nggak boleh. Jadi kalau kuliah cuman minggu tok. Seminggu sekali gitu nggak? Nggak boleh. Nggak bisa kalau seperti itu. Jadi kalau sore, kemudian mungkin di hari Sabtu itu jamnya agak banyak, itu masih dimungkinkan. Oke, nanti akan ada formulasinya yang bisa disesuaikan ya. Baik-baik. Jadi Pak Yusuf bisa silahkan nanti bisa bertanya-tanya untuk melanjutkan S2 di UNY ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Tanto. Anak saya dari jurusan IPS di SMA-nya. Apa bisa masuk jadi mahasiswa teknik sipil UN ini? Sipil bisa enggak, Pak? Teknik sipil nih, Pak. Gara-gara ini tadi banyak fasilitas dan keunggulannya jadi udah deh masukin aja UN-nya. Saya ingin jadi pemborongan anak saya. Masih Mbak Dina memang sangat menarik. Ada program studi yang baru adalah teknik sipil yang merupakan salah satu program studi yang peminatnya mungkin nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2. Jadi kompetisi sangat ketat sekali. Sehingga memang sekarang sangat banyak peminatnya. Jadi gini Pak Tanto, bahwa di teknik sipil kami tegaskan bahwa para mahasiswanya adalah berasal dari dari calon mahasiswa SMA IPA. Dari IPA, karena kalau nanti IPS, nanti sesuatu di situ nanti tidak bisa mengikuti dengan ketinggalan gitu. Karena dia hanya menghafal, padahal di teknik sipil itu adalah banyak hitungan, analisis, kemudian keterampilan bagaimana melakukan suatu analisis struktur dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya kalau IPS barangkali di Fakultas Teknik akan ada fasilitas mungkin di PTBB Pak Dekan ya, di tempatnya. Masih ada prodi yang lain. Masih ada yang bisa menampung. Tetapi sebetulnya masuk IPS. Jadi kalau mau mendaftar ke Boga, Busana, Tata Rias ya, baik itu yang kependidikan ataupun yang sarjana terapan itu bisa. Bergabung di FTUNY untuk IPS bisa ya. Tata Busana, Tata Boga. Meskipun juga kekatannya juga tinggi sekali ya Pak dengan ya. Untuk Boga itu 3 besar di UNY. Untuk masuk itu termasuk salah satunya adalah Boga Busana itu. Jadi gitu ya, kalau putra-putrinya itu di IPS pengen masuk teknik sipil nggak bisa. Mungkin bisa tambah setahun lagi ngambil IPA nanti ya. Atau nanti ambil jurusan yang dari IPS nanti ikut Merdeka Belajar. Bisa ya nantinya ya. Ikut kampus Merdeka Belajar nantinya untuk ngambil tambahan. Nantinya, tapi ambil dulu jurusan sesuai dengan jalurnya. Betul sekali. Itu tadi Pak Tanto semoga menjawab pertanyaan
karena mungkin gemes pengen masuk anaknya teknik sipil. Baik, nah tidak hanya kita yang ada di sini, kita juga akan bergabung bersama di Zoom alumni FTUNY, Mas Fando, yang sekarang ada di Taiwan. Kita akan menghubungi kita akan berbincang-bincang dengan Mas Fando, mengambil studi S3, halo, oh udah kelihatan. Mengambil studi S3 di Taiwan. Halo Mas Fando. Halo Mbak Dina. Hai, gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak Dina sehat Mbak? Alhamdulillah sehat ini Mas, sudah siap dipotong. Halo semuanya, halo Profesor Herman, Profesor Muti dan Pak Darmono. Salam. Ya, halo. Ini mahasiswanya ya, Bro? Iya. Oke. Mas Fando, berarti ini di Taiwan 1 jam lebih dulu dari sini ya, di Iya Jogja betul. ya? Iya betul. Oke. Lagi musim apa nih? Lagi musim spring menuju panas. Oke, mantap sekali. Mas Fando, boleh dong kita diceritain di sana ngapain aja? Hayo, ngambil S3 di Taiwan, terus prosesnya seperti apa nih? Dari dulu mahasiswa FTUNY prodi apa, Mas? Dulu Jurusan saya apa prodi pendidikan teknik mekatronika. Mekatronika? Ya. Oke. Terus ini gimana nih proses perjalanannya, pengalamannya kuliah di FTUNY nanti boleh diceritakan. Terus kok bisa sampai S3 di Taiwan ini prosesnya seperti apa? Ini kaitannya dengan FTUNY. Iya, sebenarnya saya ini sudah lulus dari S2 Teknik Elektro di NCU Taiwan. Jadi saya berangkat ke Taiwan itu tahun 2019. Kemudian lulus bulan Maret kemarin untuk ngambil gelar MSc dan nanti saya insya Allah masuk di program doktoral itu September 2021 tahun ini. Nah, sembari menunggu ini saya dipekerjakan di kampus sebagai peneliti. Jadi saya digaji sebelum masuk ke PhD. Nah, kalau terkait pengalaman ketika saya di FTUNY, jelas saya mengikuti semua perkuliahan dan kebetulan pada zaman saya ya tak masuk tahun 2014 itu SKS setiap semester itu sudah ditentukan dan dijadwal oleh jurusan dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah ada buku panduannya. Jadi semester 1 saya ngambil mata kuliah apa, kemudian KKN, PPL, PI dan sebagainya itu semester berapa itu sudah dijadwal. Jadi keunggulan FTU ini menurut saya itu sudah terstruktur dengan baik untuk mengambil mata kuliahnya. Kemudian saya juga memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan kampus seperti yang sudah disampaikan Bapak-bapak dan Ibu di sini. Jadi baik secara akademik, non-akademik, UKM, beasiswa, terus juga ada kantor urusan internasional dan sebagainya itu dimanfaatkan. Nah, yang kemudian pengalaman yang paling saya garis bawahi ketika kuliah di FTUNY yang menunjang saya hingga saat ini itu yang pertama itu jelas totalitas dalam kuliah. Kemudian saya juga mengikuti organisasi yang disediakan jurusan ataupun fakultas untuk membantu dalam public speaking dan manajemen, khususnya manajemen diri. Dulu UKM apa Mas yang diikutin Mas? Nah, saya dulu ikut UKM robotika. Kebetulan saya juga dulu sempat jadi pemimpin di tim robot sanitari. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut itu saya juara 1 tingkat nasional KRI Kemenristek Dikti. Nah, itu benar-benar nolong saya di bidang riset mandiri, kemudian belajar otodidak, kemudian pengalaman keliling Indonesia untuk kompetisi robot sanitari tersebut. Berarti sekarang kegiatannya di Taiwan diperbantukan untuk menjadi peneliti ya, Mas? Iya, meneliti. Sebelum nanti masuk ke perkuliahan. Saya di sini diminta untuk riset, nulis, publikasi paper, mulai dari conference, jurnal, kemudian saya juga sebagai asisten profesor untuk mengajar di kelas di Taiwan. Kemudian eksperimen di sekolah. Kebetulan riset saya itu bidang social science, jadi saya ngambil datanya tuh di universitas sama di SMP. Jadi untuk ngambil datanya social science. Oke, menarik sekali, Prof. Herman, Prof. Mutiara ada atau Pak Darmon ada yang mau ditanyakan ke? Ya, Mas Fando mau tanya dikit ya.
Mas dulu kan S1 di mekatronika, kemudian S2 di Taiwan ya. Iya. Taiwan di universitas apa, Mas? Di National Central University, Pak. Oh ya, itu partner kami juga di sana. Jadi Ya. PTI itu double degree dengan sana. Prof. Huang itu yang kami biasa Ya, komunikasi. Nah, Mas, yang saya tanyakan dulu ilmu yang kamu dapat di S1 di sini, itu kira-kira cukup enggak untuk bekal S2, daftar S2 di sana? Nah, gimana, Mas? Kalau dalam kategori cukup itu sangat cukup. Dan kalau mau ingin lebih tambah dan ada nilai plus, itu harus aktif di kegiatan seperti UKM yang disediakan di kampus. Mungkin itu juga menunjang kemampuan otodidak belajar mandiri. Khususnya saya kan di bidang robotika itu, Pak. Kebetulan dulu ikut UKM robotik itu ya saya belajar yang tidak dipelajari di kampus. Jadi itu yang benar-benar menolong saya, Pak. Ya, oke, makasih, Mas. Oke, Mas Wando, Pak Darmono mau bertanya dengan Mas Wando nih. Oke. Assalamualaikum, Mas Wando. Waalaikumsalam, Pak Darmono. Mas Wando, saya ingin tanya. Sekarang kan saya diminta untuk membimbing para, salah satunya adalah UKM robot ya, robot, karena saya sebagai wakil dekan bidang mahasiswaan dan alumni. Pertanyaan saya, Mas Wando, setelah Mas Wando berada di Taiwan, masih ada komunikasikah dengan tim adik-adik kelas yang sekarang sering berada di aula? Mungkin ingat aula kita di selatan di Mas Wando. Masih ingat ya, Mas? Itu terkenang, itu tidak akan terlupakan. Terima kasih loh ya FTWN-nya sudah menyediakan fasilitas kami mulai dari pendanaan, ruangan, riset. Jadi kami bisa 24 jam belajar dan koordinasi di situ ya. Ya, saya sampai sekarang masih komunikasi dengan tim robot, khususnya dengan tim saya sendiri. Jadi terkait mungkin beberapa bulan sekali ada meeting untuk nanyain bagaimana secara teknis maupun non teknis, baik itu kepemimpinan maupun show robotnya itu untuk dilombakan. Jadi sebelum lomba itu biasanya kami video call untuk memastikan robotnya is okay. Kemudian saya juga masih berkomunikasi dengan beberapa pembimbingnya. Ada Pak Herlambang sama yang paling sering tuh Profesor Khairuddin. Itu termasuk kami komunikasi cara masuk ke NCU. Jadi kemarin juga konsultasi terkait admisi di NCU. Ya, kalau Mas Wando diintensifkan komunikasi ini kan dengan tim robot, karena pada saat ini mereka saya mintai untuk mempersiapkan risetnya dalam rangka untuk lomba di tahun ini supaya mereka lebih siap. Jangan sampai sudah kita fasilitasi nanti prestasinya tidak lebih baik dari Mas Wando pada saat itu. Saat ini aja aula kita siapkan fasilitasnya, termasuk lampu di atas sudah kita ganti semua biar terang, biar hasil itu jauh lebih baik, Mas Wando. Tolong itu pesan saya, Mas Wando. Mudah-mudahan bisa dibantu adik-adik UKM di robotika, Mas Wando. Iya, Pak. Siap, insya Allah. Ya, karena ingin ada the next Mas Wando yang lainnya ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Mas Wando. Ya, boleh Prof. Mutiara ya mau bertanya. Mas Wando ya, ini mungkin kebetulan ini kan banyak calon-calon mahasiswa ya, mungkin calon-calon kelasnya Mas Wando ya, yang mungkin nanti akan mendaftar UNY. Nah, Mas Wando ketika di S1 kan mungkin masih uwu-uwu ya, masih uwu ya. Nah, ketika harus berpindah ke Taiwan ya, S2 sampai S3, itu apa ya yang mungkin yang dirasakan Mas Wando, bekal apa dengan Mas Wando ketika FT sehingga panjenengan bisa survive di Taiwan, Mas Wando? Ya, yang jelas ilmu untuk belajar di dua kubu, Bu. Jadi kan dulu itu saya belajar di pendidikan teknik mekatronika itu nggak cuma belajar teknik murni, tapi saya juga belajar pendidikan, saya juga belajar sosial, pedagogi, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berbicara dengan orang lain, kemudian walaupun saya di sini mengambil S2-nya murni. Nah, kemudian walaupun judulnya pendidikan teknik mekatronika, dulu itu SKS-nya juga banyak, nggak cuman ya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu tadi bahwa kita juga belajar teknik, non teknik, kemudian pendidikan vokasional, kemudian ada wirausaha dan sebagainya. Jadi yang saya ketika saya berbicara dengan teman saya yang dari beberapa kampus di Indonesia yang kuliah di Taiwan NCU,
mereka tuh hanya fokus di satu rumpun. Nah, kalau menurut saya keunggulan di FTUN itu karena kita belajar hampir keseluruhan baik bidang sosial maupun sains seperti itu. Ya, makasih Mas Fando. Ya, sama-sama Bu. Ini salah satu contoh konkret ya. Betul. Bahkan masih juga memberikan kontribusinya ke kampus untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Mas Fando, apa yang dikangeni dari FTUN ini? Aula, betul. Banyak memori ya. Iya, banyak memori dulu. Ya, dikangenin jelas kuliahnya ya. Kuliahnya itu dosennya khususnya di JPTE ya, karena tapi menurut saya di satu fakultas juga dosen-dosennya bersahabat, Fakultas Teknik UNY. Kemudian ya UKM-nya saya ikut kegiatan robot, lomba-lomba, termasuk saya juga pernah dulu dikirim ke Jerman untuk studi visit, dibantu Quick di FTUN itu. Saya juga itu terkenang itu jalan-jalan lagi studi visit selama sekitar 2 minggu di Jerman. Kemudian ada kegiatan seperti PKM, organisasi dan sebagainya. Tentu saja saya kangen semuanya. Dan juga makanannya murah. Beda ya, sama di Taiwan beda ya Mas. Dari Jogja adalah murahnya salah satunya. Berarti memang dari FTUN ini benar-benar mempersiapkan Mas Fando untuk yang selama ini jenjang yang sudah diraih ini benar-benar mempersiapkan Mas Fando untuk menuju ke situ ya Mas ya? Iya, tentu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolannya dengan Mas Fando, boleh pesan untuk calon-calon mahasiswa FTUN ini biar bisa seperti the next Mas Fando selanjutnya. Ya, pesan untuk adik-adik yang mau kuliah di FTUN jangan pernah ragu. Di sini kuliahnya itu terjangkau, termasuk murah karena saya juga ngobrol sama teman-teman saya yang dari kampus lain. Kemudian saran saya ketika sudah diterima di UNY, jadi kuliahnya itu totalitas, ikuti semua panduan yang sudah disiapkan jurusan, itu sudah terjadwal secara baik, kemudian ikut kegiatan yang sudah disediakan kampus atau fakultas seperti organisasi, baik jurusan ataupun fakultas, kemudian ikuti kegiatan UKM, bisa robotika, bisa PKM, kemudian manfaatkan acara-acara fakultas seperti saat ini webinar, seminar, ada acara soft skill, dulu sering banget setiap sebulan tuh ada beberapa kali ada soft skill atau upgrading di fakultas. Kemudian jalin hubungan baik dengan dosen. Nah, dulu saya juga beberapa kali dibantu dosen mulai dari ini tipsnya ya. Ya, tipsnya. Tadi nanya sukses the next katanya ya. Ya, itu beberapa kali saya dapat bantuan juga dari kampus untuk ngurus administrasi di sini. Jadi sering-sering jalin hubungan baik dengan dosen dan jurusan di FTUN ya. Seperti itu. Jadi benar-benar apa yang dipraktekkan Mas Fando selama kuliah ini manfaatnya sampai sekarang akhirnya mengejar S3 di Taiwan, apa yang didapatkan diaplikasikan di sana sudah siap ya Mas ya? Siap. Kemudian adik-adik yang mau kuliah di NCU nanti bisalah nanti kontak saya, nanti saya hubungkan dengan beberapa profesor di sini. Sudah ada jaringan ya. Terima kasih Mas Fando, sukses di sana. Jaga kesehatan ya Mas. Siap. Selalu Mas Fando. Amin, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah bergabung di Zoom dari Pak Bintang Nur. Permisi Pak Bu, izin bertanya, boleh sekali saya ikut seleksi mandiri menggunakan rapot. Pada saat pengisian mata pelajaran, ada mata pelajaran yang tidak ada di list input mata pelajaran tersebut, dan itu solusinya gimana gitu, karena ada mata pelajaran yang tidak ada di list inputnya. Oke Pak Erwin, baik Pak Erwin bergabung di Zoom akan menjelaskan secara admisinya. Oke, mohon maaf ya, Pak Dekan, Bapak WD, Bu WD. Saya tidak mengaktifkan kamera karena saya sedang perjalanan ini ke Pengasih. Oke, baik. Tadi sudah fokus terpental sebentar tadi. Terkait dengan rapot yang tidak ada mata pelajaran yang diinputkan, itu tidak masalah. Pada prinsipnya setiap prodi itu memiliki prioritas masing-masing terkait dengan mata pelajaran apa saja
yang diprioritaskan. Sehingga ketika adik itu menginput tidak ada mata pelajarannya, tidak masalah. Jadi yang diinputkan yang ada saja mata pelajarannya. Begitu Mbak Dina. Jadi tidak masalah ya Pak Erwin? Tidak masalah ya, yang ada saja. Jangan takut, tidak masalah. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tumin yang ada di SMKN 2 Pengasih. Mohon penjelasan komposisi praktek dengan teori dari FT Pendidikan, non-pendidikan dan vokasi. Derek mohon usul mahasiswa yang tinggal menempuh skripsi ada keringanan biaya UKT. Ini untuk Prof Mutiara nih ya. Ada keringanan biaya UKT meskipun tidak mengajukan usulan. Bisa nggak nih? Terima kasih Pak Tumin ya atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya untuk mahasiswa yang tinggal menempuh skripsi itu memang ada keringanan ya, ada keringanan. Dan itu diusulkan di awal semester. Jadi kalau tanpa mengajukan usulan kita tidak bisa, tahu, ya, karena memang di situ ada proses verifikasi. Ya. Jadi mahasiswa itu mengajukan ke sistem, kemudian di situ nanti ada verifikasi dari pembimbing skripsi. Ya. Jadi mahasiswa nanti akan ketemu dengan dosen pembimbingnya. Sekarang kan online bisa juga ya. Nanti akan dilihat pembimbingnya itu dia sampai posisinya sampai mana. Nah, setelah pembimbingnya verifikasi, nanti baru di ACC. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah ada keringanan. Jadi sudah ayo dulu. Tetapi tadi itu harus ada verifikasi karena bidang keuangan itu selalu harus ada bukti konkret ya, karena itu menjadi pertanyaan dari mungkin kalau ada inspeksi dari Irjen macam-macam kita harus punya jawaban. Dan ada buktinya ya. Salah satunya adalah tadi memang harus mengajukan, kemudian nanti akan diverifikasi dan insya Allah Pak Tumin nanti akan ada keringanan biaya UKT. Bahkan kalau misalkan sudah ujian skripsi ya, kemudian tinggal yudisium ya, itu malah bisa bebas ya. Di awal semester itu malah dia bisa bebas, jadi tinggal wisuda aja seperti itu. Baik. Gitu. Jadi ada keringanan, silahkan nanti bisa untuk mengkonfirmasi. Betul, ya. Tapi harus melalui verifikasi juga. Nah ini berkaitan untuk pertanyaan komposisi praktek dengan teori dari FT Pendidikan, non-pendidikan dan vokasi bagaimana nih? Jadi kalau di FT itu kan karena vokasional ya Pak Dekan ya. Jadi memang kita banyak praktek ya. Jadi minimal itu 60-40. 60 praktek, 40 ya. Kadang-kadang dia 70-30. Disesuaikan dengan betul ya. Jadi memang lebih cenderung ke arah praktek itu lebih besar porsinya dibandingkan dengan teori seperti itu. Karena vokasional itu tadi ya. Baik. Ini masih dengan Prof Mutiara, saya ingin bertanya kan berkaitan itu tadi dilingkan atau dikaitkan dengan sertifikasi kompetensi. Betul. Respon dari Fakultas Teknik UNY ini untuk sertifikasi kompetensi ini bagaimana nih, Prof Mutiara? Mbak Dina, makasih. Jadi kalau terkait dengan sertifikasi kompetensi tadi Pak Dekan juga sudah mengatakan bahwa itu sudah bukan lagi pendamping ya, tetapi sebetulnya suatu keharusan ya. Keharusan bagi setiap mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui ya, yang diakui. Jadi di FT ini kita ada dana terkait dengan bantuan sertifikasi kompetensi setiap tahun dan setiap prodi. Jadi di tiap prodi itu yang dikoordinir oleh masing-masing koordinator prodi itu nanti akan mengadakan sertifikasi kompetensi yang dengan LSP, lembaga sertifikasi kompetensi ya, yang diakui oleh BNSP. Kemudian juga ada LSP dengan industri ya Pak Darmono ya. Jadi artinya setiap tahun itu mahasiswa dilakukan sertifikasi kompetensi sehingga IPK tinggi itu harus ada jaminan ya bahwa dia bisa melakukan keterampilan tertentu ya. Jadi itu UNY tidak hanya FT ya, tapi UNY memang merespon itu dan di sini kita juga sudah banyak ya Mbak Dina ya TUK tempat uji kompetensi. Jadi TUK-nya ya di FT ya karena peralatannya itu juga bagus ya sehingga itu support untuk tempat uji kompetensi. Jadi tidak hanya digunakan oleh mahasiswa kita tetapi juga digunakan oleh pihak luar. Kemudian kalau mahasiswa dituntut untuk sertifikasi kompetensi dosennya juga iya Mbak. Sehingga UNY juga punya komitmen untuk itu. Dosen dan tendik difasilitasi untuk melakukan uji kompetensi. Jadi kita tidak hanya membekali mahasiswa
untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi ya. Tiap prodi setiap tahun ada, Mbak. Tapi juga UNY itu juga memberikan komitmen untuk memberikan sertifikasi kompetensi untuk dosen dan tendik, sehingga untuk menghasilkan mahasiswa yang punya kompetensi tertentu, dosen dan tendiknya juga harus seperti itu Mbak. Seperti itu. Jadi bahkan bisa disewa atau dipakai untuk pihak luar ya? Boleh ya, boleh. Mungkin menarik sekali. Boleh menambahkan ya, Pak Darmono. Terkait dengan apa disampaikan oleh Bu WD2 tadi, Mbak Dina, bahwa surat keterangan pendamping ijazah itu akan lebih lengkap memang kalau para mahasiswa itu punya sertifikat uji kompetensi. Nah, di FTUNJ ini sejak saya menjadi ketua jurusan di Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, saya sudah menjalin kerjasama yang itu luar biasa hasilnya. Saya menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebetulan Dirjen PUPR itu adalah alumni dari Teknik Sipil. Tetapi angkatan tua saya tidak kenal. Saya tahunya itu baru beberapa hari yang lalu saya dijapri oleh seseorang, Pak ini kalau ingin jadi keynote speaker untuk seminar nasional, ini loh alumni jenengan gitu. Nah dari situ sebenarnya dulu saya berawal kenal dengan Pak Cakra Negara yang alumni UGM, memberi fasilitas untuk uji kompetensi para mahasiswa. Dan kapasitasnya tergantung Pak Darmono punya mahasiswa berapa kan gitu, alumni berapa gitu. Nah itu sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita dijoinkan dengan LPJK Jogja dan Surabaya sebagai pelaksananya. Nah sehingga setiap tahun di Teknik Sipil itu bisa mentarget 150 bisa. Bahkan kemarin mulai 2 tahun yang lalu saya perlebar untuk jurusan Pendidikan Teknik Mesin kita ajak bergabung, kemudian elektro kita ajak bergabung, sehingga dengan demikian kita tidak mengeluarkan anggaran, tidak mengeluarkan dana, tetapi kita difasilitasi malah diberikan fasilitas terkait dengan ATK-nya, ada tas, ada kaos, dan jadi mahasiswa jadi senang. Bahkan saya pun dapat karena salah satu peserta. Untuk dapat sertifikat. Salah satu peserta ya dapat sertifikat dan dapat kaos. Lain tadi ada dana, masing-masing prodi itu sudah punya link ya terkait dengan LSP. Jadi kalau LSP itu nanti ada program yang gratis itu, nanti langsung kontak ke kita. Oh gitu. Gitu. Oh nanti ada misalkan ada kuota 80 gitu, 80 untuk bisa untuk program itu ya, karena kita punya hubungan baik dengan LSP yang ada di sekitar kita, sehingga sekarang ada kuota 80, yuk masuk. Akhirnya mahasiswa dimasukkan seperti itu. Ya. Dan ini akan selalu diupdate untuk akan selalu diupdate karena itu sudah bukan lagi pendamping, tapi itu kewajiban kita untuk memberikan bekal ke mahasiswa bahwa ketika daftar dimanapun ya ada bukti kompetensi. Tidak hanya IPK saya tinggi, misalkan 4. Ya, tapi ketika mau dianu nggak bisa. Tapi nah, seperti itu kita harus ada sertifikat kompetensi terkait dengan masing-masing bidang. Oke, baik. Ini ya. Jadi untuk yang ingin sertifikasi kompetensi bisa di UNY ya. Betul. Baik. Ya. Baik. Selanjutnya untuk Profesor Hermani, Prof. Sesuai tadi disampaikan Prof di awal bahwa visi UNY untuk menjadi tadi ada UKI, ada TAM. Nah, ini kan mempersiapkan juga untuk secara internasional ya, World Class University. Langkah FTUNY untuk mencapai standar internasional yang sudah dilalui sejauh ini seperti apa, Prof? Ya, memang menjadi komitmen universitas untuk menjadi WCO itu, termasuk FT di dalamnya. Maka FT langkah-langkahnya adalah kita harus mengikuti akreditasi internasional. Ya, karena dengan akreditasi internasional itu kita harus sudah menyiapkan kurikulumnya harus standar internasional, kemudian sumber dayanya, sarana prasarana dan sebagainya itu harus internasional, itu kita dipacu untuk ke sana. Nah, tahun ini ada 4 itu yang prodi yang akan visitasi. Nah, mudah-mudahan itu nanti akan berhasil terakreditasi. Kemudian kerjasama dengan luar negeri ini juga kita dorong penelitian dengan luar negeri, ini juga ada dananya yang rutin kita biayai. Jadi dosen melakukan penelitian itu harus berpartner dengan dosen yang di luar negeri. Sehingga nanti hasilnya itu akan diakui oleh kedua universitas, termasuk jurnal, paper, dan seterusnya. Juga magang-magang ke internasional. Nah, sehingga
mahasiswa kita itu diakui di tingkat internasional. Kayak ini tadi contohnya Iya, Mas tadi Wando Mas itu tadi Wando, ya, betul. untuk menunjukkan bahwa oh iya memang kompetensi lulusan kita FT itu juga setara dengan diterima di sana ya. Internasional. Betul. Bisa double degree juga dalam bentuk kerjasamanya. Berarti untuk mahasiswa dari luar pun bisa melakukan. Oke. Ini untuk menuju ke World Class University itu tadi ya. Baik, waduh tidak terasa ya kita sudah ngobrol panjang banget, sudah mengulik dari ujung utara ke selatan untuk baru FTUNY-nya ya. Iya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara Bingkai Bincang Kreatif Santai kali ini untuk adik-adik, untuk audiens yang sedari tadi mengikuti Zoom ini dan juga streaming dari YouTube. Silahkan untuk mengetahui lebih lanjut bisa buka website www.ftuni.ac.id, Instagram dan juga Facebook Teknik UNY, dan juga pantau terus update-nya di Twitter teknik_UNY, dan juga saya mesti berterima kasih banyak untuk Profesor Herman, Profesor Mutiara, Pak Darmono sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Di sini juga tadi Pak Erwin yang juga bergabung di Zoom yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang masuk. Ini kita menuju mempersiapkan generasi yang ingin dibawa secara internasional, diakui secara internasional, karena ya mau tidak mau sebenarnya Indonesia ini punya sekali potensi-potensi pemuda yang siap battle secara internasional. Memang butuh dukungan secara pendidikan dan FTUNY salah satunya yang memberikan sarana prasarana dan dukungan maksimal untuk mahasiswanya ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, ada mungkin yang ditambahkan sebelum kita closing statement untuk calon mahasiswa yang akan bergabung nantinya di FTUNY? Jadi FTUNY ini berkomitmen untuk mencapai indikator kinerja utama 3 itu yang pokok. Jadi mahasiswa lulusan yang berkualitas, kemudian dosen-dosen dan pengajar yang berkualitas, kemudian prodi-prodi yang berkualitas. Jadi memang kualitas ini menjadi garis bawah merah yang menjadi perhatian dari FTUNY. Baik. Terima kasih Prof, terima kasih Prof Mutiara, terima kasih Pak Darmono. Dan saya sebagai moderator di kesempatan Bingkai kali ini, Dina Alia, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Ketemu lagi di program FTUNY yang lainnya karena studionya sudah ready untuk nanti program-program selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.